Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran. Belajar kapan saja dan di mana saja. Di video kali ini kita belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Pelajaran IPA untuk SD kelas 4. Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Kenapa bisa muncul bunyi? Atau ketika kalian sedang terdiam di atas meja, tiba-tiba ada teman kalian yang memukul meja. Apa yang kamu dengar? Mari kita bahas. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Dan sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Beberapa contoh sumber bunyi antara lain adalah gitar yang dimainkan dengan cara dipetik, sehingga senar pada gitar akan bergetar menghasilkan suara. Contoh sumber bunyi lainnya adalah televisi, alat musik drum, dan juga petir. Itu adalah beberapa contoh sumber bunyi. Anak-anak, ternyata bunyi juga mempunyai sifat. Sifat-sifat bunyi antara lain adalah bunyi merambat memerlukan medium. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi termasuk gelombang longitudinal. Bunyi merambat memerlukan medium, dan medium perambatan bunyi itu antara lain adalah zat padat, zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas atau udara. Itulah 3 medium yang dapat menghantarkan bunyi. Dan yang perlu anak-anak ketahui, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Sifat yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Dan jenis-jenis pemantulan bunyi yang pertama adalah bunyi pantul, adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Contoh, bunyi di dalam kelas akan terdengar lebih keras dan lebih nyaring. Bunyi pantul berikutnya adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Ini terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul berjauhan. Contohnya, ketika kita berteriak di tepi tebing, suara pantulan kita akan terdengar jelas. Jenis pemantulan bunyi berikutnya adalah gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantulnya menjadi kurang jelas. Gaung biasanya terjadi pada ruangan-ruangan besar seperti gedung pertemuan atau gedung olahraga. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Dan bunyi dapat diserap dengan benda-benda yang sifatnya lunak, seperti spons, gabus, atau karpet. Penyerapan bunyi dilakukan untuk mengurangi gaung yang terjadi di dalam ruangan. Ini biasanya dipasang di gedung-gedung seperti gedung bioskop. Sifat berikutnya adalah bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Ini terjadi karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara siang hari lebih renggang, sehingga petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang dimaksud dengan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Satuan frekuensi bunyi dinyatakan dalam hertz. Jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik. Anak-anak, bunyi infrasonik ini mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh burung merpati, anjing, jangkrik, gajah, dan kuda. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik.
Bunyi audiosonik mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Jadi, kemampuan mendengar manusia itu adalah mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan jenis bunyi yang terakhir adalah bunyi ultrasonik, di mana bunyi ini mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ultrasonik ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan seperti lumba-lumba, kelelawar, paus, dan tikus. Anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.